Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Safrial TV yang saya hormati, para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah pembinaan menjelang sekolah. Pada kali ini kita masuk pada tunjuk ajar yang ke-15. Berarti tinggal satu tahap lagi. Ke-16 berakhir sudah magang kita terhadap pembinaan majalah sekolah. Mari kita berserah diri pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, habis lebaran, libur lebaran, anak-anak mulai sekolah. Sekolah sekarang masih belum ada kepastian tatap muka atau masih daring. Namun demikian, tahapan dari proses belajar mengajar tidak mungkin untuk dihindari. Artinya, para siswa sekarang sudah dihadapkan pula oleh ujian kenaikan kelas. Para sekolah sibuk mempersiapkan anak didik mereka untuk menghadapi ujian kenaikan kelas. Oleh karena itu, tentulah nuansanya jadi berbeda. Tidak ada nuansa ceria. Apalagi kalau memang ujiannya ini nanti daring. Karena kita mengetahui bahwa di beberapa daerah, termasuk Pekanbaru, ada zona-zona merah yang tidak memungkinkan siswa untuk dihadirkan ke sekolah sebagai belajar tatap muka. Nah, ini jadi persoalan bagi siswa, bagi guru, bagi orang tua. Nah, bagaimana halnya dengan tugas Anda sebagai membina majalah sekolah? Ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan pada Anda. Para mahasiswa, tugas Anda adalah membina majalah sekolah. Artinya, membina publikasi sekolah. Pengertian majalah sekolah dalam artian ini adalah bagaimana promosi sekolah itu ditayangkan dengan menggunakan sarana YouTube. Nah, ini persoalannya. Tentu Anda tidak mungkin ikut serta atau keterlibatan Anda dalam kasak kusuk mempersiapkan ujian semester anak-anak. Tidak mungkin. Apalagi para mahasiswa juga dihadapi oleh ujian semester. Anda
itu juga harus mempersiapkan diri juga. Nah, perlu ditekankan di sini. Tujuan Anda sebagai pembina majalah sekolah. Yang pertama, bagaimana publikasi sekolah yang semula tidak ada, setelah ada pembina majalah sekolah, jadi ada. Atau yang sudah ada, tapi kurang intensif. Nah, setelah ada kehadiran Anda, lebih intensif, lebih jelas programnya. Nah, ini yang perlu ditekankan kepada Anda. Jadi, pada prinsipnya, pada konten ke-15 ini, bagaimana orientasi Anda tidak hanya menerbitkan publikasi sekolah saja, tetapi lebih dari itu mempersiapkan keberlanjutan. Mempersiapkan keberlanjutan. Artinya, jangan sampai ketika Anda meninggalkan sekolah dengan tugas pembinaan majalah sekolah, jangan sampai medianya juga jadi mati suri. Kita berharap ini akan terus keberlanjutannya. Memang kita tahu bahwa tidak semua sekolah punya kepedulian terhadap publikasi. Tidak semua sekolah juga punya SDM yang berkaitan dengan publikasi. Dan banyak faktor lain lagi. Misalnya, beban tugas. Pembinaan majalah sekolah, seharusnya kan majalah tugasnya humas. Tapi, ada kalanya sebagian humas merasa ia terbebani. Sehingga, ya dia tidak peduli. Mau ada, mau tidak, dia tidak peduli. Padahal, sebuah lembaga, publikasi itu sangat penting. Sangat penting. Orang bisa melihat sejauh mana gebrakan-gebrakan sekolah, prestasi-prestasi yang dicapai oleh sekolah. Tanpa publikasi, orang tidak tahu. Kita beri contoh. Betapa banyak trofi yang ada di sekolah. Tapi karena tidak dipublikasi, orang tidak tahu trofi apa saja yang pernah diraih oleh sekolah itu. Ini kan satu hal yang membuat keterbelakangan dalam hal publikasi. Nah, oleh karena itulah tugas Anda sebagai mahasiswa, di samping melanjutkan tugas Anda sampai pertemuan ke-15, ke-16, Anda juga harus memikirkan, berkoordinasi dengan kepala sekolah, mempersiapkan sistem kerja untuk media publikasi sekolah Anda, keberlanjutannya. Karena dalam pembinaan majalah sekolah ini, pada tahun ini,
sasaran kita adalah SMA, SMK, madrasah, aliyah, dan SMK. Tingkat menengah ke atas. Tentu kita berharap tahun depan kita sudah merambah ke SMP. Karena di SMP juga kita lihat media publikasi itu juga kurang tertata dengan rapi. Inilah sumbangsih pimpinan majalah sekolah yang kita harapkan menjadi bentuk partisipasi mahasiswa di samping untuk praktek, semoga dengan cara demikian ada keberlanjutan. Nah, kita ingin bahwa majalah sekolah itu bukan hanya karena kesadaran sekolahnya saja, kesadaran mahasiswa saja untuk praktek, tapi semua pihak. Sehingga dunia pendidikan kita itu dapat terpublikasi. Plus minusnya, kelebihan-kelebihannya dapat terpublikasi. Oleh karena itulah, untuk meninggalkan sekolah yang selama beberapa bulan ini tempat Anda meliput, Anda mengekspos dengan begitu banyak birokrasi, ada yang sangat ketat birokrasinya, ada yang sangat longgar. Nah, kita berharap media publikasi sekolah akan tumbuh dan berkembang. Dan ini jadi ajang juga kreativitas bagi para siswa dan para guru. Semoga dengan cara demikian bisa berkelanjutan. Jadi tidak saja siapa kepala sekolahnya, tapi media itu oleh sekolah dirasa perlu. Masyarakat juga mendapat informasi yang jelas melalui media yang dikelola oleh sekolah. Anak-anak atau siswa juga punya wadah untuk mengembangkan kreativitasnya agar apa yang mereka lakukan bisa ditayangkan. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itulah sebaiknya mahasiswa duduk dengan kepala sekolah atau pengelola media publikasi untuk membicarakan sistem kinerja. Sistem kinerja artinya bagaimana kinerja guru atau siswa dalam menumbuh kembangkan media publikasi ini. Dan salah satu di antaranya adalah seperti yang kita lakukan di awal. Untuk ke depan, guru, kepala sekolah, atau
atau siswa yang mengelola nantinya dapat melakukan mapping bagian-bagian yang mau dipublikasikan. Tentu sudah ada perkiraan-perkiraan, event-event yang akan dilalui oleh sekolah atau akan diadakan oleh sekolah. Nah, kalau seandainya itu sudah jelas, dibuat matrik di lapangan kerja, matrik kerjanya, baru kita tahu siapa akan melakukan apa. Semoga langkah-langkah ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi sekolah dan bagi mahasiswa, dapat meninggalkan kesan kinerja sebagai mahasiswa yang mengikuti pembinaan majalah sekolah. Dan akhirul kalam, mari kita akhiri perkuliahan pembinaan majalah sekolah ini pada pertemuan ke-16 nanti, dan semoga menjadi happy ending dan berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.